Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang seter pada sore hari ini Bapa. Kau telah kumpulkan kami kembali di sini, kami telah memuji kebesaran nama-Mu, dan sepanjang hari kami telah melihat betapa kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang tak berkesudahan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dan bila mana sebentar sore ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Roh Kudus senantiasa menjamah setiap hati kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengar, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Firman-Mu yang ditaburkan ini, benih yang ditaburkan ini, biar tidak dicuri, tetapi kami boleh menerima dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore. Hujan yang deras ya. Tapi ya, puji Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 orang. Ada 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 18. Kenapa? Percaya. Karena di setiap kita satu orang ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Kita membawa, bukan kita membawa, Tuhan memberi. Tuhan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan kita. Percaya? Percaya? Lah. Harus percaya. Karena itu kebenaran ada di Alkitab. Gak percaya? Pulang cari sendiri ya. Nah, ada yang tahu nggak tema bulan ini? Kita mau bahas tentang apa? Wah, ada yang love ini. Lagi falling in love ini. Kita mau bahas tentang apa bulan ini? Halo? Jangan ditulit-tulit temennya. Nah, kita mau bahas bulan ini, kita belajar tentang kekudusan. Ya kan? Tapi sebelum kita mau belajar mengenai kebenarannya, menurut kalian itu kudus itu apa sih? Kudus loh ya. Ini bicara mengenai kata kudus. Ya. Bukan kota Kudus. Loh ya toh. Ini saya mau tanya tentang kata kudus. Nah. Kardus ya. Sejak diterus no. Engko ngarakno luwe. Nah, ada yang tahu? Tahu nggak tahu? Ada atau tidak ada? Saya mau satu orang menjawab satu. Semua. Saya mulai dari yang paling sedikit. Nah, dari sisi sini ya. Kudus menurut Kesia apa yo? Kesia One, bukan Kesia Two. Loh, kok kamu nanti nyanyi. Kamu nakal. Apa kudus itu? Ya, sembarang wes. Ya, tapi sebelumnya apa sih kudus itu apa wes? Asal ceplos ngono lho. Kudus itu kudis. Nah, wes. Nah, beres. Nggak usah cari-cari.
Nanti di halaman berapa? Ya, 150. Wah, bingung. Kudus adalah sesuatu apa? Kudus itu apa? Kudus itu apa? Kudus, suci. Suci itu apa? Nah, nah, ya kan? Agak belum, agak belum terjawab berarti, belum bisa menjawab. Kudus, suci, suci apa? Suci kalau gitu. Nah, Suciati, Suciwati, Sucipto. Lanjut ya, Kesiato. Apa kudus itu? Kudus adalah bla 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 bla. Nah. Kudus adalah bla. Nah. Menurut Kesia apa? Kudus itu apa? Melani. Ya kan Kesia Melani. Oh iya. Bukan Melani Kesia. Oh iya. Mel, namamu siapa Mel? Lah, lo kok sakarepmu? Kalau kamu menyadur dari internet, tolong nanti dikasih tahu saduranya dari mana ya. Karena apa? Referensi itu harus diutarakan. Kalau enggak itu namanya plagiat. Apa kudus? Bebas dari dunia. Bebas dari dunia dosa. Oke. Pendu. Apa kudus itu pendu? Iya iyalah. Orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Egan. Yang nggak bercela, yang nggak bernoda. Oke. Sekarang Fun E. Murni. Kudus itu murni. Nah, kalian tadi mengutarakan arti, maksudnya kata dari kata kudus itu ya. Kira-kira kalian bisa nggak kudus itu? Bisa nggak melakukan hal yang kudus itu loh? Bisa. Ada yang katakan bisa, terus ada yang katakan nggak bisa. Oh, tanya satu lagi satu-satu. Tadi sudah dijawab nggak bisa. Bisa. Gimana yang sektor sini? Sektor ini festival. Ayo, satu kata. Nah, bisa tapi percaya. Kalau percaya, ya kan. Nah. Kalau percaya, kalau nggak percaya nggak bisa berarti kan? Oke. Sip. Ya wis, mulai. Nah, tadi itu kan menurut kalian ya. Menurut siapa? Kesia 1, Kesia 2, ya Pendu. Menurut Rega, menurut Evan ya. Tapi menurut Alkitab itu gimana? Ya kan? Kan harus standarnya itu kan Alkitab, ya kan? Nah, kudus itu kan bahasa Indonesia, kudus, ya kan? Kudus itu bisa kota, kudus, ya kan? Nah,
Tapi kalau kudus dalam bahasa yang lain, kita mau dari mana berarti dari asalnya, ya kan? Yaitu dari Ibrani. Kudus itu adalah kardus. Nah, ya kan? Kudus itu kadus. Gak percaya? Loh, apa sih? Angel wis lagi gak percaya tak mulai ae. Mungkin pelafalannya apa? Pelafalannya salah mungkin saya ya. Kudus itu adalah kadus. Kadus. Kados. Nah, ya. Percaya? Kalau nggak percaya, browsing aja sendiri ya. Dalam bahasa Ibrani, kudus itu adalah kados, alias gaadus ya. Ya kan? Bukan. Gak kumus ya? Gak kumus ya? Ngesleng aja terus. Ayo mari ngono ngepleng aja ya. Ayo. Siapa pendu? Kita ngepleng. Kudus itu kados, yang berarti ketika Tuhan ketika dicatat adalah kados, yaitu dia itu kata ini yang berarti yaitu dikhususkan. Kata ini berarti dikhususkan, dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Kuduslah Tuhan Allah. Karena memang Tuhan Allah itu dipisahkan dari dunia ini. Jadi Tuhan Allah itu dikhususkan. Kuduslah Tuhan. Ya memang jadi Tuhan itu dipisahkan. Tidak sama dengan dunia ini. Tuhan dipisahkan dari dunia ini. Begitu juga dengan umat percaya. Umat percaya, engkau kudus. Oleh sebab itu, kita ini dipisahkan juga. Kita ini sejatinya dikhususkan. Kita ini, kalau tahu ya, khusus itu berarti spesial. Khusus itu berarti bukan umum, general. Khusus itu spesifik. Ya, khusus itu teridentify. Khusus itu ya secara detailnya. Umat percaya itu kudus, dikuduskan. Jadi dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Itulah kudus. Jadi ketika Tuhan mengatakan kuduslah engkau, ya memang kita itu harus kudus. Kalau pakai pikiran kita akan susah. Tapi ketika kita melakukan, di situ ada kekuatan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Kekuatan Roh Kudus untuk setiap kita itu dimampukan. Sehingga apa? Ketika kalian nanti berada dalam sebuah komunitas, yaitu sekolah, ya kan? Nanti ketika itu di pekerjaan, orang itu akan bicara mengenai kalian itu, kalian akan dikatai apa? Kalian ini menjadi sok rohani. Ayo, siapa yang pernah dikatain sok rohani sama temennya? Pernah nggak? Loh, pernah. Wah, puji Tuhan. Itu berarti kalian itu sudah berbeda dengan dunia ini.
Jangan malah minder. Jangan malah berkecil hati. Jangan malah, waduh, nanti merasa dikucilkan sama teman-teman yang lain. Ketika kalian dikucilkan sama teman-teman yang lain, mereka bukan komunitasmu. Paham? Mereka bukan sahabatmu. Mereka bukan soulmate-mu. Nah, mereka bukan sahabat karibmu. Ketika mereka mengucilkan kalian karena kalian sok rohani. Kenapa kalian dikatain sok rohani? Nah, tadi ngomongnya, ya, kenapa dikatain sok rohani? Salah satu ya, salah 10. Salah 10 nggak mulai-mulai. Oh, iya, salah satu ya, apa yo? Tentang apa kira-kira? Oh, tentang Mesopotamia, ya kan? Gak pernah Meso dibilang sok rohani, ya bagus. Nah, ya kan? Kalau Kesia tuh gimana? Dikatain sok rohani itu kenapa? Apa? Apa itu circle? Oh, loh, saya kan tadi ngomongin komunitas. Ini circle. Ngerti ku circle? Circle. Ah. Ah. Nah, jadi sama, gara-gara omong kotor ya kan, dari perkumpulan, terus Kesia yang kedua ini nggak ngomong kotor ya kan, nah akhirnya dikucilkan. Nah, 3 lagi cukup ya? Ya. Gimana, Evan? Pernah nggak dikatain sok rohani lu, sok suci lu, sok suci lu? Gak pernah. Menerima ajakan saya. Jadi itu masalah. Dia mikirnya ada solusi. Pada saat keluar, kan dia agamanya Islam. Saya suruh kamu dekatkan dengan yang Islam. Jangan apa itu stres malah Wah, memberi support gitu ya kan. Ya, Regan dikatain orang sok rohani gitu, malam minggu ngedit. Nah, terus tanggapanmu gimana? Ya, oke. Pandu. Loh, tapi sampai sekarang masih komunitas masih jalan kan? Masih kan? Circle-nya masih oke kan? Nah. Lingkarannya, lingkaran setan. Ya, Pak Pandu.
Ya, Pak, kamu pernah? Oh, jujur. Oh, kemana kasih dong? Loh, mau jarene Evan ngomong suruh ndonga. Saiki lambe Pandu kon sok alim. Nah, ya. Nah. Nah. Ketika kita menerima mungkin julukan-julukan yang nggak enak ya kan. Tapi itu berhubungan. Berhubungannya itu malah yang berhubungan dengan Tuhan. Ya kan? Karena kita dekat sama Tuhan, kita melayani Tuhan, kita memberitakan Injil kebenaran ya kan. Sehingga kita ini dikata-katai, kita ini dijauhi. Atau seperti Pandu ingin ikut ibadah akhirnya malah lapo melok ya toh kan gitu. Wis suwe gak melok mending gak usah sisan ngono. Ya kan. Nah, lapo kok malah jadi alim. Nah, wis bejat aja sisan. Nah, ya kan. Nah, kita harus tahu bahwa kita itu ke surga itu bukan rombongan loh. Ya. Mungkin kalian masih muda akan berpikir itu akan seperti ya gerombolan gitu, gerundelan gitu. Circle itu loh mau ya. Nah, circle itu loh ya kan. Nah, tapi kalau kita bicara surga itu bukan bicara mengenai circle, bukan gerombolan yang akan ke surga, tetapi person to person, pribadi demi pribadi. Setiap kita itu sendiri-sendiri, kita itu akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Gak bisa rombongan, gak bisa kayak Adam Hawa saling tunjuk-tunjukkan. Maka dari sejak kecil sejatinya itu memang harus terima pengajaran dari orang tua, ya kan? Pengajaran dari orang tua, dari sekolah, dari gereja, itu pembinaan. Sehingga apa? Kita akan lambat laun akan mengerti. Proses itu dari kecil kita sudah berproses sebetulnya. Kalau kalian merasa terlambat ya dari sekarang. Jangan tunggu besok. Karena berbicara mengenai kehidupan nanti, kehidupan setelah di bumi ini, itu satu orang demi satu orang. Gak bisa gerombolan HOC gini. Nanti saling tuduh. Oh iku lho Melani sing garai. Oh iku Pandu sing ngejak. Wah, kono mari ini. Bingung Tuhan nih. Aja ribut ae. Ditendang kabeh iso. Ya kan? Karena Tuhan itu akan menghakimi. Tuhan Yesus sebagai hakim itu akan menghakimi satu orang demi satu orang. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita satu orang demi orang. Ya kan? Maka jangan minder, jangan berkecil hati kalau dikatain sok rohani. Justru malah semakin bergiatlah. Semakin bergiatlah.
Kalau engkau dikucilkan oleh circle-mu yang saat itu, ya jauhi, gak masalah. Tuhan, berikan aku tuntunanmu. Tadi saya sudah katakan, percayalah. Tuhan telah mengutus malaikat. Tuhan telah mengutus malaikatnya itu berjalan di depanmu, di depan kalian. Dia akan menuntunmu, akan menemukan komunitas-komunitas baru yang sehat. Komunitas-komunitas yang membangun kerohanian, yang semakin mendekatkan engkau dengan Tuhan. Itu yang diperlukan. Memang jiwa muda itu jiwa yang bukannya saya ini nggak pernah muda, tapi jiwa muda itu ada memang jiwa yang membara ya, jiwa yang berkobar-kobar, tenaganya masih banyak, tenaga banyak, waktu banyak maksudnya banyak yang kosong waktunya, ya kan? Waktu banyak kosong, tenaga banyak. Akhirnya malah digunakan hal-hal yang tidak berkenan. Isilah waktu-waktumu dengan hal-hal yang berkenan. Hal-hal yang menghabiskan tenaga oke. Tetapi hal-hal itu yang membangun kerohanianmu. Kalian mau butuh apa, mungkin bisa disampaikan ke kakak pembina. Atau ke siapa. Ya kan? Utarakan ide-ide kalian. Kalian berkecimpung di musik, ya. Mau mengembangkan talenta musik kalian. Bersyukur. Di sini ada hambanya ini profesional muda ini dalam bermain musik. Gak percaya? Kita tes ya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, mengiringmu berhidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Bapa, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Bagi saya, menurut saya luar biasa. 2 lagu bisa gontayan. Ya, saya saja nggak bisa. Nyanyi aja nggak bisa. Wah, ya kan. Mungkin mau mengupgrade diri mengenai musik. Ya, bisa sharing-sharing bersama mengenai musik. Ya kan.
Bisa. Siapa yang nggak bisa main musik, pengen bisa. Nah, nggak apa-apa. Suruh, aja disuruh. Minta tolong mengajari. Ya kan? Mungkin kalau nggak mau sedikit ancaman. Ayo. Maksudnya ancaman, ayo. Nah, buat komunitas itu semakin, circle kalian tuh semakin bergairah. Tetapi bergairahnya yang baik. Yang semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan hari demi hari itu dengan baik. Dengan hal-hal yang kudus. Karena apa? Kalian ini telah dikuduskan. Kalian ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kalian dimurnikan, disucikan oleh darah Yesus. Karena dikuduskan, kalian itu sudah dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Sejatinya tempat kita, saya dan kalian, nah, itu bukan di dunia ini. Sejatinya kita itu surga. Tapi karena masih ada waktu yang banyak yang tersisa ini, kita masih diberi sebuah kesempatan untuk kita boleh menyaksikan seperti bangsa Israel itu menyaksikan segala perbuatan Allah yang dahsyat luar biasa. Kita bisa memberitakan perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasanya itu. Itu buat komunitas circle kerohanian ini boleh semakin berapi-api, semakin menyala-nyala. Mau belajar multimedia, mungkin ada yang bisa minta tolong belajar dari Daud, Pak Hendro, ya kan. Kameramen, nah ini juga ahlinya abang ini. Abang ini kameramen, pianis, ya. Jangan salah, multimedia pun bisa, ya kan. Mau belajar mobil juga bisa. Belajar motor ya bisa. Nambel ban. Ya kan. Ini potensi abang ini masih terpendam. Gali. Mumpung. Loh. Benar, mumpung masih ada. Gali. Saya rasa kalau ditodong dimintai itu pasti terbuka lah untuk kita semua. Ya kan. Apapun akan dibukakannya. Inilah berkat. Ini sebuah berkat. Sore ini yang mau saya sampaikan itu sudah ngalor ngidul sampai sekian ini. Saya mau menyampaikan, kita mau belajar mengenai Holy Bless. Berkat yang kudus. Berkat daripada Allah Bapa itu turun atas hidup kalian. Bukan atas hidup kalian semata. Tetapi berkat itu akan turun sampai kepada keturunan kalian. Mau penerima berkat yang seperti ini? Berkat ini bukan sekedar janji, tapi ini terbukti adanya. Ya kan? Oleh sebab itu, kita itu harus senantiasa hidup itu memiliki sebuah keintiman. Hidup yang kudus.
Karena hidup kita itu sudah terpisah, berbeda dengan dunia ini. Jadi jangan berkecil hati, jangan marah, jangan minder. Malahan kalau dikatain orang teman sok rohani ya, justru semakin bergiatlah di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu rindu. Sejatinya Tuhan itu rindu memberkati umatnya kok. Tuhan itu rindu untuk melepaskan berkat itu loh. Tapi Tuhan itu melihat. Lagi-lagi saya mengatakan, mungkin nggak di sini. Lagi-lagi Tuhan itu melihat apa? Kapasitas. Bukan kapasitor loh ya. Kalau kapasitor itu apa? Tahanan ya. Ya, tahanan ya. Ya Bang. Oh bukan. Oh, kalau tahanan itu apa? Oh, ya tak. Ngerti tak? Mantan. Nah, beda ya resistor sama kapasitor ya. Begitu juga dengan kapasitas. Ya. Itu beda lagi. Nah, hidup kudus itu terpisah dengan dunia, dengan kita melakukan kehendak Bapa. Kita melakukan kehendak Bapa itu dengan apa? Yang pertama kita menghormati Tuhan. Kita menjalankan perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan itu ada berapa? Itu hukum Tuhan. 10. Perintah Tuhan itu di Perjanjian Baru ada 2. Ya kan? Apa? Ayo. Perintah Tuhan ada 2. Yang pertama, tertunduk lesu atau tertunduk menghayati. Nah, ya sudah saya katakan menghormati Tuhan. Itu dengan berarti perintah yang pertama, yaitu hormati apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita menghormati Tuhan dengan kita rajin, ya tentu ya rajin beribadah, ya kan? Kita rajin beribadah karena itu sebuah juga perintah rajin beribadah itu. Perintah hukum keberapa itu? Keempat ya. Apa yo? Hukum keempat. Ingat. Disadur di mana itu? Disadur di mana? Oh, HP-nya mati ya. HP-nya sudah mati. Nah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sama. Ingat dan kuduskanlah. Itu juga diambil dari kata kados. Jadi kados, kudus. Jadi memisahkan hari, memisahkan Sabat, memisahkan hari perhentian itu dari hari yang lain. Tuhan minta satu hari itu hari yang dipisahkan dari hari yang lain. Itu hari Sabat. Hari perhentian untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita bisa melakukan hari perhentian 2 hari, 3 hari, 4 hari, 7 hari ya. Berarti makan tidur di gereja. Ya. Tapi Tuhan minta 1 hari untuk kita memisahkan hari itu dengan hari yang lain. Sebab ketika kita menghormati Tuhan, kita tunduk kepada perintah Tuhan. Pada Ulangan 28 ayat 8, disitulah Tuhan itu akan memerintahkan berkat. Tolong Pak Indro, Ulangan 28 ayat 8.
Kita akan baca ini sampai ayat yang 14. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Dikatakan di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Entah itu usahamu saat ini pendidikan, engkau rajin, engkau sekolah. Tuhan itu akan memerintahkan berkat itu ke atasmu. Di atas pendidikanmu itu. Dikatakan ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Nah, jadi Tuhan sudah menetapkan kita ini kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Ini Tuhan mengikat janji, mengikat katanya dengan sumpah. Tetapi jika dikatakan apa? Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dan apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 10. Maka dikatakan segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan mereka akan takut kepadamu. 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu. Ya kan? Dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, segala karyamu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Enak jadi kreditur, apa debitur? Apa beda kreditur sama debitur, Om? Enak kreditur apa debitur? Satu-satu. Menurut abang enak kreditur atau debitur? Nah, jadilah apa? Tukang kredit. Orang yang memberi pinjaman. Ya. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Wah. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tetap naik itu berarti bukan nggak bisa. Kalau turun gini ya. Ilustrasinya mungkin di chart ya, kayak grafik gitu ya. Kalau grafik, nah, kalau saham perbankan itu kayak ada yang kepalanya B itu ya. Nah ini gini, dia itu stuck. Nah, trennya gini terus dari sepanjang beberapa puluh tahun itu trennya gini. Wah. BC. Oh jadi barang loh. Nah ini tetap naik. Walaupun tetap ada masanya gini, tapi itu bukanlah sebuah halangan. Itu sebuah proses. Tetapi Tuhan itu akan menetapkan langkah kita itu naik. Beda kalau ditetapkan langkahnya turun. Ya. Delosar gini. Mana tadi? 13 ya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Tapi ada apabilanya, ada syaratnya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, dilakukan dengan setia. Ayat yang terakhir.
Dan apabila kita melakukan perintah Tuhan itu dengan setia, ya kan? Dan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak termakan oleh ajaran-ajaran sesat lainnya. Kita tidak menyimpang kepada hala-hala yang lain. Kita tetap fokus tujuannya kepada Tuhan. Kita tidak tergiur dengan tawaran-tawaran berhala-berhala yang lain. Itu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ketika itu bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, di situ sudah ada negeri-negeri yang besar, di situ ada pemuja-pemujaan yang di luar Tuhan Allah Yahweh. Nah, Tuhan nggak mau supaya kita itu tergiur menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan Allah yang pencemburu. Ya. Dia Allah yang pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Mau diduakan? Loh, gak mau. Sakit. Nah. Tapi mau menduakan. Ya kan? Berarti perwakilan cowok ya. Kalau perwakilan cewek? Gak mau juga kan? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak mau juga diduakan. Ya. Yang kedua, kita hidup kudus, hidup berkenan itu kita mau dengan menghormati orang tua. Kon, sopong kon. Ketone angel iki lak kon. Ya. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Jelas di sini janji firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting. Waduh, ini wis perintah penting. Ya kan? Perintah itu sudah nggak bisa dilanggar, ya kan? Perintah harus dikerjakan. Apa mana ini penting? Nah, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Syaratnya apa kalau mau panjang umur? Nah, bukan tiup lilin tiap tahun. Ya kan? Panjang umurnya. Wah, itu nyanyi. Tapi ada saatnya nggak nyanyi. Ya kan? Syaratnya kita mau berpanjang umur, kita menghormati orang tua. Waduh, wis gak ono wong tua, Pak. Ya kan? Wis ditinggal. Nah. Tapi kan ada yang ngasuh. Itu adalah kalau sekolah ada namanya wali kan? Ya, ada wali ya. Wali murid ya. Wali songo. Nah, ada perwalian kan, ada wali kan, wali orang tua ya kan. Nah, sama. Walaupun nggak ada orang tua, yang mengasuh kita itu adalah perwakilan yang sudah dipercayakan Tuhan untuk mengasuh, mendidik kita juga. Itu adalah wali daripada orang tua kita yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, ya kan? Di situ bukan berarti Tuhan itu adalah sebuah misteri, ya kan?
tetapi kita mau untuk menghormati orang tua supaya kita itu berbahagia dan panjang umur. Nah, hanya orang tua tetapi kita menghormati sesama. Ya kan? Dengan hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kapan kita mau untuk kita menghormati orang tua? Atau tunggu orang tuanya nggak ada? Nah, ada beberapa ajaran malahan kalau sudah nggak ada itu dibelikan ini itu ya kan, disediakan ini dan itu, ya kan. Nah, itu ya malah ya juga nggak ada artinya, ya kan. Sampai dibakar ini itu, ya kan, bisa rumah, mobil. Itu nggak kecil loh, uangnya tuh nominalnya tuh ratusan juta loh. Itu ratusan juta. Tapi ya kita menghormati kepercayaan demikian. Tetapi kita tidak melakukan hal yang demikian. Kita menghormati orang tua bukan dua-duanya. Tapi ya ketika masih hidup ini. Ketika orang tua masih ada. Ketika kalian dulu kecil ya, orang tua itu begitu perhatian, ya kan. Tetapi ketika kita sudah besar, ya kan, kita melihat orang tua itu serasa maksudnya merepotkan, ya maksudnya mengganggu me time-nya kalian jadinya, ya kan? Mengganggu jam-jam santai, enak-enak tidur pulang sekolah. Tasnya aja geledakan. Wis enak-enak rebahan. Dikon menggeno tas. Ya, tasnya dimenggeno. Mari tasnya dimenggeno, lo nggo titik, jetas nyentuh pantat ambek kursi. Cus. Jemuran udan. Mama, cerewet ya mama. Mamanya cerewet mungkin gak ada lawan bicara mungkin di rumah. Karena mungkin maaf kata berjuang sendiri. Salinglah untuk bisa menghormati. Itu kata menghormati itu begitu. Jangan malah kita malah menuntut orang tua kita ini dan itu, ya kan. Menuntut keinginan kita untuk segera dipenuhi. Keinginan loh, bukan kebutuhan. Kalau masalah kebutuhan tuh, Tuhan tuh pasti jamin akan memenuhi. Terkadang masalah keinginan itu tunggu proses. Terkadang nggak semua orang bisa secara cepat bisa memperoleh keinginan.
Terkadang Tuhan memproses supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan terlebih lagi supaya kita bisa bersyukur. Hati kita penuh dengan limpah syukur. Kadang kita akan susah untuk bersyukur. Maaf kata mungkin, apa? Wong tuaku gegeran tok ae. Apa yang bisa disyukuri? Nah itu tadi, wong tuaku cuma siji. Apa yang bisa disyukuri? Malah jadi olokan teman-teman. Ya kan? Jangan berkecil hati. Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah perintahkan, berkat itu loh, itu akan turun atas kita. Kalau kita mau menghormati Tuhan, kita mau menghormati orang tua, menghormati sesama, Tuhan itu akan memerintahkan berkatnya itu loh. Holy bless. Itu akan turun atas kehidupan kita. Ini PR ya, baca di rumah. Kalau kita tidak melakukan, malahan kita menyimpang. Kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita malah ikut arus dunia. Yang semula kita nggak omong kotor, kita terikut omong kotor. Kita pertama nggak mau terjerumus narkoba, kita ikut narkoba. Kita yang semula nggak ikut-ikutan minuman keras, kita akhirnya terjerumus minuman keras. Yang semula kita nggak melakukan free sex, kita akhirnya masuk dalam hubungan free sex. Kita mulai menyimpang, kita mulai mencoba dunia ini, enak dunia ini. Kita mulai mencoba semuanya itu. Baca di rumah, Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Di situ Tuhan memerintahkan kutuk. Tuhan akan memerintahkan kutuk. Kalau kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita menyimpang daripada jalur kekudusan, kita menyimpang dari jalan kekudusan, maka Tuhan itu akan menimpakan kutuk. Saya tidak mau mengatakan kutuk itu seperti apa, tetapi saya mau melepaskan berkat. Melalui mimbar ini saya hanya mau lepaskan berkat. Maka saya nggak mau baca kutuk ini. Selain daripada waktu yang sudah nggak cukup. Tapi saya memang nggak mau melepaskan kutuk. Tapi saya ingin melepaskan berkat. Berkat ini loh, biar ini turun atas hidupmu. Atas keluargamu. Atas usahamu, pendidikanmu, kelak masa depanmu. Sampai anak cucumu. Dikatakan tidak akan meminta roti. Tidak akan meminta-minta. Malah dia akan memberi. Asal kita tetap mau setia, taat melakukan perintahnya Tuhan. Amin. Perlahan kita bangkit berdiri. Mungkin dan pasti ada dosa-dosa yang kalian ingin bereskan sore ini. Minta ampun kepada Tuhan. Lepaskan pengampunan. Mungkin kalian sudah melukai hati orang tua kalian. Mungkin saat ini kalian susah untuk minta maaf. Gengsi dong.
Kayak filmnya Dono ya. Gengsi dong ya. Minta maaf sekarang. Di dalam hati kalian minta maaf. Minta Roh Kudus melembutkan hati kalian. Nanti di suatu saat, suatu hari, kalau karya Roh Kudus sudah beres di hati kalian, dan saya percaya itu gak akan lama, ada momen kalian akan meminta maaf. Dan jika mungkin ada dosa, kalian pernah ingkar untuk meleset. Nah, meleset dari janji kepada Tuhan. Mungkin pernah janji, wah, aku akan kayak gini, berikrar ya, bersumpah kepada Tuhan. Kalau masalah ini selesai Tuhan, aku berjanji akan setia. Mungkin setia ngapain, setia beribadah kek, setia melayani kek. Mungkin saat ini sudah beres, mungkin selesai masalahnya. Tapi kalian malah menjauh daripada Tuhan. Hormati Tuhan. Minta ampun pada Tuhan. Lakukan pemberesan dengan Tuhan. Dengan rendah hati kita memohon ampun. Ampuni aku Tuhan, jika aku seringkali melukaimu, menjauh daripada Engkau. Tidak menepati janjiku. Biar sore ini kita berkomitmen kembali. Karena Tuhan tuh ingin melepaskan berkat itu. Tuhan akan melepaskan berkat-Nya. Berkat kekudusan itu turun atas kehidupanmu. Di atasmu Tuhan melepaskan berkat itu. Engkau menerimanya. Engkau menerima kepandaian. Engkau menerima kerajinan, ketekunan, kesetiaan. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati orang tuamu. Tuhan memberkati keluarga masa depanmu. Yang nantinya pasangan hidupmu Tuhan berkati. Umur panjang ada di tanganmu. Kesuksesan, kelimpahan, Engkau menerimanya ini. Terimalah. Terima kasih Bapa. Kami menerima segala yang sempurna daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau telah melayakkan kami, melayakkan setiap kami. Engkau telah memisahkan setiap kami dari dunia yang jahat ini. Sehingga kami mau untuk tetap melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menerima segala kepenuhan daripada Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore.